Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khomsah, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SDN Rawamangun 01, Provinsi DKI Jakarta. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan interpretasi pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Oleh karena itu, pendidikan harus bersifat dinamis agar mampu menjawab tuntutan zaman. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan tempat di mana anak-anak itu berada yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat. Sedangkan kodrat zaman terkait dengan situasi dan kondisi dari waktu ke waktu yang pastinya tidak akan pernah sama sehingga cara menghadapinya pun akan berbeda. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya menangkap bahwa sebagai seorang pendidik, saya harus mampu memfasilitasi anak-anak dengan membangun pengalaman belajar dari lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kehidupannya. Lalu yang tidak kalah penting adalah selama proses belajar, tentunya perlu mengintegrasikan cara-cara yang kekinian sesuai dengan zaman mereka. Pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada peserta didik, mengikuti perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan pembangunan budi pekerti berfokus pada proses bukan hasil. Menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, artinya memberikan penghormatan sepenuhnya kepada mereka dan menghamba kepada murid sebagai bentuk tuntunan dalam pemenuhan kebutuhan pembelajaran murid. Sehingga sebagai seorang guru, kita bertindak sebagai fasilitator, pendamping, dan yang menuntun murid menemukan perubahannya dari yang tidak tahu menjadi tahu, sekaligus memiliki budi pekerti yang lebih baik. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotorik. Sehingga seorang pendidik harus mampu menuntut anak-anak untuk olah cipta, menajamkan pikirannya, olah karsa, menghaluskan perasaannya, dan olah karya memperkuat kemauannya. Jika pendidikan ini bisa dilakukan secara holistik dan seimbang, maka menurut Ki Hajar Dewantara akan menjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak untuk memiliki kesadaran tinggi yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan dirinya, dan memerdekakan orang lain. Melihat hal tersebut, relevansi Ki Hajar Dewantara di era sekarang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar yang sudah digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim.
Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini salah satunya dengan menciptakan iklim belajar yang kondusif agar murid merasa nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung. Saya, sebagai seorang pendidik, berusaha mengimplementasikan berbagai model pembelajaran ketika proses belajar mengajar berlangsung, dan semua itu disesuaikan dengan keberagaman peserta didik. Harapannya, bagi seorang pendidik bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara menyeluruh di dalam pembelajaran, mengilhami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka saya berharap bisa mengoptimalkan peran guru sebagai sistem among, yaitu ingarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Peran guru menurut Simboyan ini menuntun jalan murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus siap memberikan teladan untuk muridnya sehingga seorang guru harus bersikap, berbuat, dan berpikir yang lebih baik. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai fasilitator yang memiliki peran penting untuk memantik stimulus agar tercipta prakarsa dan ide-ide cemerlang dalam diri peserta didik. Dan yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini dapat memberikan dorongan kepada murid untuk memiliki keberanian dalam menggapai cita-citanya. Agar terciptanya pembelajaran yang merdeka, maka harus selaras dengan peran peserta didik di dalam proses pembelajaran. Harapannya untuk peserta didik dalam era merdeka belajar ini, sebagai seorang murid harus mampu memanfaatkan kesempatan, mengembangkan potensi diri agar mampu bersaing dalam tantangan global. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.